mau jam 1 selesai lumayan gawe lah mungkin pulau kali butut dan kawan-kawan. 1 orang 1 PPT butut. Siap. Masih ada PP luas. Ya, kita pulang jam berapa? 12. Jam 12. Berarti bakal itu. Kalau setengah 11 insya Allah sekitar setengah 1 jadwal. Nah, ya. Jadi ini nanti insya Allah kita jam 1 atau setengah 2 ya. Saya ini jam berapa? Setengah seperempat butut bisa. Lagi 1 jam insya Allah cukup kok. Mungkin kalau jam 1 sudah selesai kita pulang. Yang penting nggak ada yang alot ngomong-ngomong. Yang penting kita mateng materinya. Yang penting materinya tersampaikan dan penjenengan benar-benar paham maunya seperti apa. Mungkin nanti yang paling perlu dipahamkan itu di bagian modulnya. Sebelum pun nggih jam 1 nggih. Kurang ya alhamdulillah, nek luwih nggih pangapunten. Sebelum kita ke materi, kita bermain-main dulu, monggo kita berdiri dulu. Cek boten panas. Cek rodok. Napa jenenge fresh? Kita bermain mendekat, menjauh, dan menyatu. Kalau yang satu nanti bagiannya begini, yang satunya bagiannya cuma 1 tangan. Jenengan berhadapan-hadapan dengan teman di sebelah penjenengan. Jenengan berhadapan-hadapan dengan teman di sebelah penjenengan. Kalau nggak dapat gandengan, nggih. Nggih, gandengan gesek. Ngapunten kalau gandengannya. Kalau gandengannya cowok ngapunten. Tidak satuan terpisah ini. Kalau saya bilang mendekat berarti tangannya mendekat. Kalau saya bilang menjauh tangannya menjauh. Kalau saya bilang bersatu tangannya jenengan yang 2 ini bersatu untuk menepuk 1 tangan teman jenengan yang ada di hadapan. Menepuk. Nah, satu tapi yang 1 tangannya cuma 1, yang 1 tangannya 2. Situ. Ini patut. Ini adalah latihan konsentrasi. Anak saya paling suka kalau main seperti ini. Konsentrasi. Menjauh. Tangannya yang 1 diseloporkan. Yang 1 diseloporkan, yang 2. Kalau menjauh berarti begini. Kalau menjauh begini, kalau mendekat begini, kalau bersatu nepuk telapak tangan kanan yang 1 di depannya. Kalau kena berarti temannya jenengan tidak konsentrasi, berusaha menghindar. Nanti kalau sudah tahu rasanya pasti ketagihan. Menjauh, mendekat, masih mendekat, belum bersatu. Kalau bersatu baru ditepuk. Kalau bersatu baru ditepuk. Lagi ya, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, bersatu. Konsentrasi lagi. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat,
Kita kembali ke materi. Ini bisa dipakai untuk permainan anak-anak. Biasanya saya seperti ini, anak-anak paling senang. Materi hari ini tentang pentingnya penguatan transisi PAUD SD. Dalam hal ini ada miskonsepsi yang umum terjadi mengenai makna kesiapan bersekolah dan proses transisi PAUD SD. Kebanyakan kalau menurut penjenengan transisi PAUD SD itu untuk anak-anak PAUD itu usia berapa sampai dengan berapa? 3 sampai berapa? 3 sampai berapa? 3 sampai 7. Perhatikan di antara kedua video ini. Di situ ada 2 video. Apa yang ingin Anda sampaikan setelah melihat video tersebut? Ini adalah sebuah gambar jembatan, di mana jembatan tersebut ada transisi PAUD menuju kelas awal, dan seharusnya PPP ini tanpa tes realisme, namun terjadi seharusnya, tapi anaknya terhitung kelas 1, terkadang kita itu menuntut murid terbaik. Ini adalah video kegiatan pembelajaran.
itu tadi ada satu cuplikan menurut penjenengan dari video itu apa yang ada di benak penjenengan? Ada yang mau berpendapat? Monggo, silakan. Dari video yang jenengan lihat tadi, apa yang ada di benak penjenengan? Kira-kira? Ada lagi? Ada lagi yang ingin berpendapat? Menurut Bu Dani itu tadi adalah belajar dengan bermain. Menurut penjenengan yang lain ada yang mau nambahi jawaban? Jadi dari video itu tadi itu menjelaskan bahwa anak-anak di masa transisinya itu tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara frontal, tetapi kita bisa memberikan kegiatan pelajaran dengan cara belajar dengan bermain. Melalui sebuah permainan anak-anak bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Tapi apakah itu nanti bisa mengena pada anak-anak? Kira-kira seperti itu? Bisa. Dan itu malah lebih efektif untuk anak-anak. Selanjutnya implementasi prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu belajar melalui bermain. Jadi dari video tadi itu menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran itu dilakukan dengan bermain. Kemudian yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Jadi permainan itu tidak menyimpang, tetapi berorientasi pada perkembangan anak. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak juga. Yang keempat, berpusat kepada anak. Yang kelima, pembelajaran secara aktif. Yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Yang kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan, yaitu berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Dan yang ke-10, pemanfaatan media belajar sumber belajar. Ini maksudnya, jadi anak-anak kelas 1 dan kelas 2 atau anak-anak di fase A itu kan rata-rata masih banyak yang hiperaktif ya. Banyak yang masih suka bermain. Inilah yang menyebabkannya menjadi prinsip dasar pada pendidikan anak usia dini. Jadi kita tidak bisa kalau memberikan kegiatan pembelajaran langsung nak kita menulis ya, langsung disuruh menulis, langsung disuruh membaca. Pasti anak-anak ada yang hilang, pergi kemana, lari, udah kabur, mau ke kamar mandi ternyata jajan. Karena apa? Karena belum sesuai dengan kematangan usianya. Selanjutnya, kasus yang pertama, kita akan ulang kasusnya. Apakah Anda pernah melihat hal ini? Jangan pernah melihat lembar kerja seperti ini, soal tes masuk SD seperti ini.
Yang kedua, apa pendapat Anda saat awal tahun ajaran baru orang tua rebutan bangku di SD? Yang ketiga, lingkungan belajar yang manakah yang lebih menyenangkan bagi anak menurut penjelasan dari gambar 1 dan gambar 2 itu lingkungan belajar mana yang lebih menyenangkan? Kira-kira gambar 2. Yang ketiga sudah. Jadi anak yang memutuskan sendiri, tapi di kelas 1 kan ini adalah praktik penguatan transisi PAUD SD yang berpihak pada anak. Jadi kalau dulu mungkin ya rebutan bangku, masuk sekolah langsung disuruh membaca, masuk sekolah langsung disuruh menulis. Tapi kalau sekarang jenengan anak-anak masuk sekolah langsung jenengan suruh nulis, binjingnya nggak mau sekolah karena dia akan merasa sulit. Dan ini adalah praktik penguatan transisi PAUD yang berpihak pada anak melalui kegiatan MPLS. Lanjut. Transisi PAUD SD. Apa yang dimaksud dengan konsep kesiapan sekolah dan transisi PAUD SD? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan ini? Wes diklik sampai Pak. Ini adalah maksudnya siap sekolah, kondisi di mana anak-anak itu memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Jadi dari masa PAUD ke masa SD itu adalah perpindahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru. Jadi jenengan tidak perlu heran kalau kelas 1 itu arek medet. Karena apa? Karena di TK-nya dulu dia juga masih belajar sambil belajar dengan bermain-main. Maka di kelas 1 pun juga sama. Dan di kelas 2 bagaimana? Kalau bisa ya tetap menyesuaikan. Karena di kelas 1-nya dia masih sedikit bermain-main, tetapi nanti di kelas 2-nya lebih dikurangi lagi bermain-mainnya. Lanjut. Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Jadi anak-anak itu tidak bisa dikatakan, "Cah, sampean iki wis kelas SD, wis gak TK maneh." Tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau dulu mungkin ada yang seperti itu, nggih. Kalau sekarang kita tidak bisa mengatakan sampean iku saiki wis SD, tidak. Kita harus memberikan pemahaman kepada mereka sendiri bahwa mereka sekarang sudah mulai ke SD, seperti itu. Barangkali ada tambahan dari teman-teman? Di sini saya akan membangun kemampuan dari sini sebenarnya satu hal yang kemarin selama belajar transisi PAUD itu yang saya pelajari adalah satu, guru SD harus belajar dari guru PAUD. Bagaimana cara menghandle anak, bagaimana bisa anak-anak itu hanya bermain-main tapi pulang dengan membawa ilmu. Nah itu yang saya lihat kemarin kalau dari video tadi ya. Pertama, guru itu kudu ngalah anak ini karpe bagaimana. Kalau memang dia belum siap untuk belajar, ya sudah, biarkan saja. Maunya apa? Misal masuk kelas kita punya tugas, ayo anak-anak kita bernyanyi. Ada satu anak, aku tidak mau bernyanyi. itu mampu memahami. Mau bernyanyi kenapa gak tidak boleh seperti itu? Kalau tidak mau bernyanyi, biarkan. Kersane. Nanti kalau dia melihat kita bersama teman-temannya misalnya bernyanyi, menari, muter, dia tertarik, dia akan ikut dengan sendirinya. Itulah yang dimaksud pembelajaran melalui bermain. Bukan kita yang memaksa anak, tapi biarkan anak rela belajar karena keinginannya sendiri.
sendiri. Yang kedua, lingkungan di dalam kelas yang kita lihat dari video, dua video dari India sama Amerika tadi adalah hiasan yang ditempel. Kalau jangan perhatikan tadi ya, itu bukan sekedar hiasan. Minta tolong berita yang video tadi, tidak usah disetel video saja. Itu tadi ada semacam balon udara, tapi di dalam balon udaranya itu ada huruf-huruf yang bisa dikenali anak. Lalu di dekat pintu tadi itu sebenarnya kalau ada suara, kalau anak itu menempel di pintu, di situ ada gambar seekor anjing. Permainannya adalah bagaimana menyuarakan anjing sesuai perintah. Guru hanya mengawasi dan memfasilitasi bagaimana karakter anak ini supaya terbentuk. Misalkan melalui permainan, ada satu anak yang tidak mengikuti permainan ya. Misal tadi dihitung 5, 4 baru bergerak, ada anak yang bergerak sendiri. Nah itu harus diluruskan bagaimana caranya anak ini bisa memahami perintah dengan baik dan bisa mengikuti, meskipun bermain kan ada aturannya nih. Bagaimana bisa mengikuti aturan yang dibuat oleh bapak ibu guru. Yang kedua di video India itu juga begitu. Di belakangnya itu ada semacam hiasan ninja-ninja, tapi di hiasan ninja itu ada angka-angka yang ditempel. Ada angka 1, 2, 3. Itu yang dinamakan lingkungan belajar yang menunjang anak. Jadi anak itu tidak cuma ini loh huruf A, ini loh huruf B, ini huruf C, enggak. Bisa dengan misalkan kita bermain bola, bo, bagaimana bo, bo. Nah, dari situ nanti kita bisa menciptakan berbagai pembelajaran di kelas. Ini yang sudah saya terapkan di kelas. Ini yang sudah saya terapkan di kelas saya, yang kemarin dari transisi PAUD itu. Pertama, kalau anak-anak itu saya harus menghambutnya karena meskipun murid meskipun murid saya 7, ini beda-beda antara satu sama yang lainnya. Yang satu itu ada yang anaknya kegiatan menceritakan apa yang terjadi, suka mengatur temannya, ada. Ini loh, kebetulan kayak begini ada. Ada anak yang diam saja, nggak ngurus, itu ada. Ada anak yang sukanya belajar, itu ada. Murid saya satu. Kalau saya bermain dia selalu protes. Kapan saya belajarnya? Lagi dia sudah belajar. Bu, aku nggak nulis sih. Aku terus sekolah lagi di gambar lapor. Buku lo resik. Ada itu satu anak yang seperti itu. Jadi cara saya memfasilitasi tadi kan ada, kita harus berpusat ke anak dan memfasilitasi kemauan anak. Kalau dia tidak mau bermain, saya tanya maunya apa Mbak Fiza? Saya mau nulis apa? Nulis apa ya? Di pojok baca itu ada buku cerita, itu saya suruh milih. Terus Mbak Fiza silahkan memilih. Nanti mau nulis apa silahkan ditulis. Ya akhirnya temannya bermain, ada satu orang itu menulis sendiri, tidak masalah karena memang dia maunya menulis gitu loh, karena dia bisanya belajarnya gitu, bukan pencilaan. Itu ada satu anak seperti itu. Ada yang lewat bermain, dia akhirnya bisa tahu, oh Bu, saya pernah nyetel video itu nggak sengaja. Di dalam video itu ada menyebutkan pohon itu bisa dibuat kertas. Padahal materi saya tidak di situ. Materi saya adalah bagaimana cara menjaga lingkungan dengan membuat sampah di tempatnya. Tapi ada satu anak yang gini, oh berarti baik kertas itu dari pohon. Padahal kan saya tidak ke situ maksudnya. Yang saya ingin tunjukkan ke anak-anak itu materi saya bagaimana anak-anak menjaga kebersihan kelasnya, bagaimana membuang sampah yang benar. Ternyata diselipkan seperti itu anak-anak lebih masuk. Mungkin itu yang dimaksud belajar melalui permainan, bukan belajar dengan bermain, karena beda nih. Kalau belajar dengan bermain itu siap untuk belajar seperti SD biasanya.
kalau belajar melalui permainan ada tujuan pembelajaran yang sebenarnya dari awal itu harus kita sepakati supaya selesai bermain tujuannya tercapai. Misalkan gini, aku kok ngulangi arek cara mematuhi aturan bermain. Nah, anak kan disuruh bermain, tapi ada anak yang tidak begini caranya, begini caranya. Kalau itu sudah tercapai, ya sudah, itu namanya belajar melalui permainan. Saya dibedakan nih. Jadi belum siapnya itu kalau dikasih 2 tambah 3 itu saya dereng siap. Tapi ketika Dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita ke materi selanjutnya. kita bisa seperti itu. Tidak, Numerasi atau matematika hanya dapat dikuasai oleh anak cerdas. dari Bapak Ibu ada yang ingin Terus boten nggih. Bisa dipelajari. Pas ya? Lanjut. Selanjutnya mengajarkan bilangannya sederhana dan bentuk sudah cukup bagi anak usia dini. Terus nopo boten mengajarkan bilangan sederhana. Selanjutnya yaitu membangun kemampuan fondasi secara holistik dan bertahap sejak PAUD hingga SD. Menurut penjenengan, apa sih kemampuan fondasi itu? Adakah di sini yang ingin menjawab? Apa sih kemampuan fondasi Hanya ini? menyalin, nggih. Berarti tidak sepakat, nggih. Untuk yang keempat, literasi lebih penting daripada numerasi. Sepakat kalau betul? Tidak, dua-duanya harus penting, ya. Karena anak juga bisa mengutarakan isi hatinya dan juga bisa Kemampuan fondasi menurut saya adalah kemampuan sebelum anak itu mengerti akan karakter atau meskipun tulisannya dalam belum pembelajaran tahu. itu. Untuk yang kelima, guru dapat menyediakan Yang sarana yang lengkap seperti atau fondasi itu dasar. anak belajar literasi, kemudian membiarkan anak membangun pemahamannya. Ada yang lain? Dengan alat belajar tersebut. Jangan sepakat kalau Mbak Tetu. Siapa yang mau menambahkan? Dengan bimbingan guru. Oke. Ya, dengan bimbingan guru. Matematika hendaknya tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang fondasi itu berdiri. kemampuan Diskusi. awal yang harus kita tanamkan sebelum Sebenarnya berdiri sendiri, tapi dengan sepakat ngobrol untuk dari pernyataan beberapa data. itu Bu, untuk kemampuan fondasinya. Nggih. Jadi kemampuan fondasi itu adalah kemampuan awal atau karakter awal yang akan dibangun atau yang akan Dikuatkan. Ya. yang dikuatkan ketika masuk ke SD. Di sini kemampuan fondasi itu ada 6. Ada 6 kemampuan fondasi. Formatif. Yang pertama, Iya, karena tidak harus sesuai, tidak harus assessment tulis, melainkan dari lisan juga bisa. Selanjutnya pemahaman. Anak belajar matematika hanya melalui interaksi dengan benda-benda konkret. Diparingi contoh bendanya nyata sehingga anak merasa kemampuan anak untuk berbicara untuk menjelaskan. Yang ke-9, pemahaman konsep bilangan diukur dari kemampuan menghitung cepat. yang pertama yaitu mengenal Boten game dari wanci. Untuk selanjutnya kemampuan fondasi ada 6. Yang pertama yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. Kemudian yang ketiga, kematangan emosi yang cukup untuk kegiatan di lingkungan. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif.
Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Jadi di sini kemampuan fondasi itu sebelum kita bisa mencontohkan berikan melakukan kegiatan pembelajaran, kita lihat dulu karakter apa pada murid-murid kita yang mau dimuatkan, dari yang mana dulu. Jadi di situ yang harus kita tekankan. Setelah itu baru kita ke materi pembelajaran yang mau memecahkan masalah dalam berbagai situasi. dilakukan. Konsep Selanjutnya ini agama dan budi pekerti. Contohnya, yang pertama aspek perkembangan yang dibangun dari agama dan budi pekerti, yaitu nilai agama dan perkembangan kognitif. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya, bermain, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk konsep literasi, Yang kemudian untuk nilai pengetahuan serta keterampilan yang dibangun, yaitu anak mengenali nama Tuhannya serta simbol keagamaan, dan kemudian memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya seperti manusia, tanaman di sekitar rumah, binatang, serta merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian kemampuan anak untuk menyebutkan contoh perilaku yang tergolong baik. Ini termasuk dalam agama dan budi pekerti, kemampuan fondasi yang pertama. Untuk kemampuan fondasi yang kedua, yaitu kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Aspek perkembangan yang dibangun apa saja? Yaitu sosial, emosional, nilai agama dan budi pekerti, serta nilai Pancasila. Kemudian untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya, yaitu berkebinekaan global dan juga gotong royong. Kemudian nilai pengetahuan serta kemampuan yang akan dibangun, yaitu kemampuan mengelola emosi dan rasa positif mengenai dirinya, kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas sekolah, dan kesadaran bahwa ketika ia berada pada tempat yang berbeda, maka ada aturan dan kebiasaan yang berbeda dan patut untuk diperhatikan. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu. Ini adalah kemampuan fondasi yang perlu dikuatkan. Yang ketiga, aspek perkembangannya yang ingin dibangun apa? Yaitu nilai agama dan budi pekerti, sosial, emosional, dan juga kognitif. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya yang digunakan yaitu berkebinekaan global dan juga gotong royong. Nilai pengetahuan serta keterampilan yang dibangun yaitu kesadaran pentingnya menghargai sesama dan kemampuan untuk berempati, kemampuan menyimak, kemampuan untuk mengutarakan gagasan. kegiatan literasi anak usia dini. Selanjutnya yaitu pengetahuan bahasa, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Aspek perkembangan yang dibangun yaitu kognitif, dimensi profil Pancasilanya yaitu mandiri, kemudian nilai pengetahuan serta keterampilan yang dibangun yaitu mampu melihat belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan, mampu melihat manfaat dari kegiatan pembelajaran. Ini cakupan literasi mungkin desain adalah penguatan fondasi yang keempat. Dan yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dan ini aspek perkembangan yang perlu dibangun yaitu fisik, motorik, dan juga kognitif. Kemudian untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya yaitu mandiri. Nilai pengetahuan serta keterampilan yang dibangun yaitu rasa syukur,
telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian terampil dalam perilaku-perilaku yang positif seperti menjaga kebersihan diri, kesehatan diri, serta keselamatan diri. Karena apa? Karena kalau anak-anak kelas 1, kelas 2 itu masih perlu bimbingan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti menjaga kebersihan diri. Kemudian yang kedua, kepemilikan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri. Yang selanjutnya, kepemilikan kemampuan motorik kasar maupun motorik halus. Jadi di kegiatan permainan itu juga ada kegiatan bermain yang mengandung motorik halus dan motorik kasar untuk membangun motorik anak. Yang keenam yaitu pematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai objek. Di sini aspek perkembangannya dari apa? Kognitif, bahasa, nilai agama, dan budi pekerti. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya, kreatif dan bernalar kritis. Untuk nilai pengetahuannya dan keterampilan yang dibangun yaitu kreativitas dan kemampuan literasi dan pra-matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya kegiatan literasi dan juga numerasi tidak harus anak disuruh membaca. Karena kalau anak kelas 1 jenengan suruh membaca, tidak akan dibaca, hanya dilihat saja. Bahkan kelas 2 pun yang belum bisa membaca, dia tidak akan mau membaca, paling cuma dibolak-balik gambarin loh. Caranya bagaimana menerapkan literasi dan numerasi kepada anak? Kita bisa menceritakan, bercerita kepada anak ketika kegiatan pembelajaran, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai atau ketika kegiatan pembelajaran. Misalkan jangan waktu kegiatan pembelajaran materinya apa, jangan cari cerita yang sesuai, jangan ceritakan kepada anak-anak. Di situ nanti anak-anak bisa mendengarkan cerita itu sudah termasuk dalam literasi. Ada tambahan sih, kalau di sini ada tambahan. Kalau numerasi itu kita bisa bermain angka. Misalkan anaknya dengan jak dulinan ular tangga. Bermain ular tangga kan menghitung angka 1 sampai dengan 6. Ketika dia naik, ketika dia dapat 3 dibalok keluarnya 3 kan dia harus menambahkan. Itu termasuk dalam numerasi, literasi numerasi. Ada tambahan? Ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Gak ada yang tanya. Fondasi ini sebenarnya buat apa sih? Fondasi ini sebagai penguat karakter anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu dikuatkan di mananya. Kita lihat karakternya yang kurang di mana. Misalkan arek iki mang ambek koncone iku gak seneng konco, maunya menyendiri, gak mau sama teman yang lain, maunya dengan si A saja. Nah ini bagaimana cara jenengan untuk menguatkan karakter anak itu agar dia mampu bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Atau misalkan kelasnya rusuh, arek gak tahu buang sampah di tempat sampah, nek buang sampah sembarangan, di laci sekolah, di bangkunya banyak sampah. Nah itu kan belum kuat berarti karakternya. Kita kuatkan dengan berbagai kegiatan sekiranya anak itu bisa menyadari bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu sangatlah penting bagi mereka. Itu contohnya. Ini saya kasih satu contoh ya, jenengan yang menentukan fondasi apa yang harus dikuatkan. Misal
ada di kelas 1 satu anak yang suka bermain, tapi ketika gurunya datang dia tidak pernah menghiraukan gurunya. Jadi kalau gurunya menerangkan di depan, anak itu muter saja. Kira-kira kalau menurut jenengan dari nomor 1 sampai 6, kemampuan fondasi mana yang harus dikuatkan? Kira-kira kalau ada masalah seperti itu, kalau jenengan seperti gurunya, fondasi ini dipakai untuk apa? Ini nanti IKN yang baru itu format untuk RPP atau modul ajarnya sudah berubah. Perubahannya di mana? Nanti kita akan menambahkan ada KSE. Lalu di situ jenengan harus menjelaskan, misal jenengan buat modul ajar pendidikan Pancasila, fondasi apa yang ingin jenengan kuatkan di pelajaran Pancasila itu tersebut. Nah, ini yang harus jenengan cari. Kalau sekarang masih bab 1 mengenal diri sendiri, ya, mengenal diri sendiri, kira-kira dari situasi siswa jenengan yang seperti saya sebutkan tadi, kalau jenengan ingin mengajarkan Pancasila, fondasi mana yang akan jenengan sebutkan di modul ajar jenengan? Kira-kira berapa? Karena kan panjang. Ada nomor 1 itu agama dan budi pekerti, nomor 2 kematangan emosi, nomor 3 itu keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini perilakunya juga bahasanya. Kalau yang nomor 4 tadi ada nomor 4 ada pemaknaan belajar positif, nomor 5 ada keterampilan motorik, nomor 6 ada kematangan kognitif. Kira-kira kalau ada satu anak yang berperan seperti itu, jenengan ingin menguatkan fondasi yang nomor berapa? Menghormati gurunya. Jadi gak direken gurunya, jangan ngomong aja tidak direken belas. Berarti kemampuan fondasi mana dia yang belum terpenuhi atau belum matang, yaitu nanti yang jenengan sebutkan di modul ajar. Jenengan harus nyari itu satu-satu. Ada yang mau jawab? Bisa jawab pertanyaan. Iya, nomor berapa? Jika tak kasih feedback, wes nomor berapa? Kalau nggak ada nomor 4 itu betul. Kalau nomor 4 itu pemaknaan terhadap belajar yang positif, itu pengetahuannya ada di hilang. Mampu melihat belajar sebagai pengalaman, ini biasanya mampu melihat manfaat dari kegiatan belajar. Ini biasanya gini loh Bu, kita sudah bermain tapi ada anak yang kapan belajarnya. Nah, berarti dia masih belum tahu kalau belajar itu tidak hanya menulis dan membaca. Kira-kira yang kasus saya tadi nomor berapa nih? Tadi ada yang menyebutkan loh. Bisa nomor 2, bisa nomor 3. Nomor 3 yang poin 1 itu ada kesadaran pentingnya menghargai sesama dan kemampuan untuk berempati. Yaitu kalau misal dari Pancasila tadi jenengan masukkan fondasi itu, ternyata di pelajaran Pancasila fondasinya belum terbangun, besok lagi jenengan ada pelajaran matematika yang jenengan masukkan fondasi itu boleh apa tidak kira-kira? Berikutnya saya akan
Kira-kira boleh apa boten? Misalkan itu dimasukkan ke modul ajar Pancasila hari ini. Lah, besoknya jenengan ada pelajaran matematika. Modul ajarnya untuk fondasi jenengan buat baru apa tetap jenengan masukkan yang nomor 3 itu tadi? Ada kata-kata kunci di sini holistik. Holistik itu artinya Ribut. Kira-kira tetap dimasukkan apa jenengan cari fondasi lagi? kita ketika anak-anak masuk PSDB Tetap dimasukkan karena fondasi ini tidak ada hubungannya dengan mapel. Fondasi ini hubungannya dengan karakter. Opo sih sing nduk muridku sing gak dituweni apa? Itu yang harus saya munculkan. Kalau ternyata tadi di kelas saya anaknya sudah aktif, berarti motoriknya sudah bagus, nggak perlu dikuatkan lagi. Apa yang perlu dikuatkan? Oh, hari ini jadi kemprok. Berarti kematangan sosial bisa. Oh, hari ini jadi muring-muringan. Berarti kematangan emosi. Terus apa hubungannya sama modul ajar tadi? Dari fondasi ini kita baru mencari permainannya. Kira-kira permainan opo sing iso nguatno fondasi arek iki. Misalkan tadi anaknya kurang menghargai gurunya. Kira-kira permainan apa yang bisa dimasukkan ke pendidikan Pancasila sehingga anak ini mau mendengarkan gurunya? Bisa lewat permainan kalau mengenal diri sendiri atau mungkin simbol kita memberikan misal gambar atau permainan yang seperti Bu Dewi kemarin yang kepala, pundak, lutut, kaki. Nah dari situ dia nanti bisa mendengarkan gurunya karena dari perintah itu nanti dia bisa menghargai gurunya atau ice breaking yang mendukung juga bisa. Tidak harus permainan, tidak harus setiap hari itu jangan ciptakan permainan. Bisa di sela-sela dengan ice breaking, bisa juga dengan lagu, bisa. Tapi lagunya juga harus lagu yang mendukung pembelajarannya. Jangan tidak hanya nyanyi tepuk boten. Sekarang yang harus diterapkan di kelas 1 sama 2 itu. Pernah saya bertanya ke Bu Susi ya Mbak, Bu, kalau misalkan kelas 1 hanya diisi seperti itu, kapan saya mengisi belajarnya anak-anak untuk membaca? Karena kelas 1 kebanyakan kan belum bisa membaca. Ternyata kalau misalkan kelas 1 ini misal kelas 1 saya ada beberapa anak yang belum bisa baca, saya naikkan, apakah boleh? Sangat boleh. Lalu kelas 2 kan pembelajarannya hampir sama dengan fase A kelas 1. Ternyata gurunya juga lebih banyak permainan. Terus anak ini belum bisa baca. Apa kita tidak menyalahi haknya anak? Tidak. Karena memang kelas 1-2 itu tidak diwajibkan untuk membaca menulis. Tapi kan kita lihat lagi di lapangannya kan di sini ya, gurunya sampai 2 tahun narek gak iso ngomong, iso tepuk-tepuk bet layong. Selalu ada pertanyaan seperti itu. Nah itu, kalau misalkan enggak saya naikkan, kemarin saya tanya gitu, kalau misalkan kelas 2 enggak dinaikkan dong, karena kan kelas 3 otomatis pembelajarannya lebih sulit lagi. Kalau jangan tidak menaikkan anak, resikonya 1, jangan harus mendatangkan wali murid. Terus jenengan harus jelaskan usaha apa saja yang sudah jenengan lakukan sehingga anak ini tidak bisa baca. Nah, berarti kesimpulannya dari transisi PAUD SD sama kewajiban kita untuk bisa mengenalkan anak baca tulis itu, kita harus memberi jam tambahan karena itu ada. Jadi kalau misalkan kelas 2 tidak bisa baca, itu kita sudah harus menyertakan kalau kita sudah ngelesi hari ini. Kalau kita sudah ngelesi, baru hari ini
apa jenengan tidak disalahkan. Yang pertama, untuk menggambar wajah dibutuhkan Iya. keterampilan atau motorik, Kalian ngono ya. kemampuan fisik. Kalian sama guru Mas Loro nyawar gitu. Kalian ngono. Nah, ini yang masih jadi dilema kita. Nah, kalau anak kelas 1 kan enggak harus persis gambarnya ya. Baca suku kata ba. Jadi mereka hanya mengenal huruf A, B, C, D, tetapi dia belum bisa menggabungkan huruf. Misalkan B sama A itu dibaca ba, itu Kemudian belum bisa. Banyak yang belum bisa. Itu adalah gambar wajah. Temannya tertawa. Biasanya Terus saya juga masih sebatas lisan. Misalkan cari kata yang awalnya masih sebatas itu. Kalau untuk menulis itu emosi yang dirasakan oleh teman. itu ada murid saya Kemampuan mengenal satu bu yang belum tahu huruf. Saya bantu dengan saya kasih hiasan. Kan saya tanya anaknya suka apa, bunga. Saya kasih hiasan bunga itu di bunga matahari ya, bunga matahari besar, tengahnya itu saya kasih ABCD. Saya taruh kayak taman itu nanti, tapi belum saya tempel. Tapi itu anaknya sudah tanya, bu ini huruf apa? Bu ini huruf apa? Itu lumayan bisa menilai. Memang dibutuhkan seperti ini gitu, seperti ini jangan tempel ini. kognisi tadi termasuk Kalau kelas 1 2 itu saya tempel tembok saya. Print-printan sekolah di tembok itu memang tujuannya itu. Kalau anak-anak istirahat bermain itu saya lihat itu gini. Kalau ini kan masih kelas saya, bukan saya sombong ya, cuman ini berbagi. Kalau saya lihat kalau pas istirahat, kalau saya tunggu itu gini. Ayo Delina, gak bareng Delina sih bahaya. Karena kadang itu main di bawahnya meja itu loh. Itu sampai vas pecah. Terus apa lagi? Ini gini, apa lagi tampak nih terus tahu damel bandengan. Itu saya alihkan. Boleh bermain tapi tebak gambar. Nah itu sekarang terbiasa jadi anak-anak. Kadang itu istirahat gini. Boleh ono gambar. Itu kelas 1. Boleh ono gambar pensil. Langsung meluayu temannya. Pensil. Kadang itu kemarin saya ajari jamuran tapi versi saya sendiri. Kalau jamuran kan muternya lingkaran gini, itu saya buat sepur. Jamuran itu, tapi modelnya sepur kalau ditangkap anak jadi apa? Nah itu bisa jadi masukkan bahasa Jawa. Boleh tapi hewan. Nah ada aturannya. Jamuran tapi hewan. Nanti jamuran tapi nama benda. Jamuran nanti bisa jadi masukkan di situ. Atau gini jamuran tapi cari tulisan, cari huruf B langsung meluayu boleh huruf B di sembarang B bawa ditemu. Nah itu bisa, itu istirahat kadang seperti itu. Jadi lebih efektif kalau memang tapi kalau anak-anak yang bermain kadang terus anak-anak pulang itu tenaga kita nol langsung baterai ini tak bisa gak tersisa. Tiwas kurang ini beli dari guru kelas 1 saat ini kurang merasa non. Coba nih berarti ini beli gapok mau gampang dari kelas 1. Gapok mau gampang. Makanya saya lihat beli ini kok karena mau musel. Ini baik. Ini guru rahasianya guru kelas 1. Saat ini kurang tadi guru kelas 1 bagaimana mana ini guru? Malam. Oke, sudah. Fondasi ada pertanyaan mungkin? Karena ini cuma 4 tadi sudah 1 pemaknaan tentang sisi PAUD, 2 tadi tentang lingkungan belajar sudah, ketiga tentang fondasi, keempat ini habis ini tentang modul ya. Dalam membangun percakapan. Oh iya, satu lagi pesan dari Bu Susi, sebisa mungkin jenengan ini tidak hanya kelas 1 2, ini semua dari kelas 1 sampai 6 one day one literasi. Satu hari satu literasi itu jenengan selipkan
kegiatan pembelajaran. Nggak harus anak suruh baca buku boten Bu. Jangan kalau menceritakan setiap hari juga lumayan murah. Bisa jangan pakai ini nanti yang belum dibahas di sini. Di transisi PAUD SD sama IKN yang baru itu ada yang namanya media moda teks multimoda. Teks multimoda itu juga masuk di modul ajar. Apa sih teks multimoda itu? Kalian siapa yang menjelaskan teks multimoda? Teks multimoda itu ada 6 sebenarnya. Ya ada 6 ya. Teks multimoda itu ada 6. Ada gestur, ada linguistik, ada visual, ada area, ada Bu Dewi. Itu Bu, akomodasinya sampaikan sedikit intinya saja. Mohon maaf ya, kita bukan narasumber, kita belajar bersama. Kita terpaksa. Saya jelaskan sekilas mawon kan ini di share nggih. Teks multimoda itu kata istilahnya. Seperti tampilan seperti ini termasuk teks multimoda. Bisa jenengan perhatikan misalkan itu di sebelah kanan kanan jenengan ada aku senang berbuat baik. Di situ anak bisa membaca, tapi yang tidak bisa membaca kok ngerti dari mananya? Nah, bisa melihat dari gambar. Ini sudah termasuk teks multimoda karena bisa visual, bisa gestur. Gestur itu bahasa tubuh. Misalkan gambar nomor 1, kalau anak yang tidak bisa baca, iku kok ono arek lanang, arek wedok, ono gambar love ambek senyum kira-kira apa? Kowe nek kelas 1 mesti pacaran itu bukan pacaran. Itu memberikan apresiasi atau pujian ya. Yang kedua, membuat teman tersenyum, gambarnya tersenyum. Ini namanya teks multimoda. Apalagi ini sudah termasuk literasi. Atau jenengan bisa ya seperti tadi jenengan dongeng. Kalau bahasa A tidak perlu banyak-banyak Bu. Seperti yang di bahasa Indonesia itu loh, 1 halaman itu full gambar, teksnya hanya 1 kalimat, 2 kalimat. Itu bahasa A masih seperti itu. Anak-anak menyenang, tapi jenengan tidak misalkan Andi Boni ya, bola Boni biru, jenengan langsung balik, jenengan jelaskan. Lah di gambar itu ada apa saja anak-anak. Nah seperti itu. Jadi 1 halaman itu bisa jenengan pakai 1 cerita meskipun hanya 3 halaman isinya 6 kalimat bisa jadi cerita yang kemampuan fondasi untuk yang kayaknya seru gitu buat anak-anak. Kalau sudah selesai jangan tanya. Nah itu sudah termasuk literasi untuk bahasa A. Apa kalau anaknya sudah bisa baca? Tapi adik baca apa? Ini Bu, saya baca cara berbuat baik sesama teman misalnya. Terus dia apa saja di dalamnya. Nah, itu juga sudah termasuk literasi. Membiasakan anak untuk mau membaca meskipun dia tidak harus membaca. Apakah kemampuan ini dapat serta-merta langsung ia kuasai begitu ia dewasa? Tentunya tidak. Mereka perlu belajar menguasainya sedari dini dan Bapak Ibu sebagai salah satu tonggak utama yang mendukung keberhasilan peserta didik kita di masa depan 5, 10, bahkan 20 tahun dari sekarang. Untuk pertanyaan lanjutannya ialah bagaimana membangun kemampuan fondasi tersebut dari usia dini hingga SD awal. Kita langsung saja Bu, latihan pemahaman ya. Ini ada kasus siswa namanya Tio. Itu merupakan siswa kelas 5 SD yang cerdas dan malas. Nah ini adalah modul ajar yang terbaru. Namun yang IKM ada? Iya. seringkali terlambat. Yang IKM
waktu atau ngambil dari kelas serta sulit dihubungi oleh teman kelompoknya. Akibatnya potensi kecerdasannya tidak tampil secara optimal. Ibu guru, kemampuan fondasi apa yang belum terbangun pada diri Theo sedari dini? Nah, ini adalah RPP atau modul ajar terbaru dari IKM yang Arthur Bu Susi kemarin perdana itu IKM kelas 1 yang dapat. Yang sebelum kelas 1 kelas 2 itu belum dapat. Ya Bu Lili. Karena Arthur Bu Susi yang perdana itu kelas 1. Seperti biasa ya, di sini ada mapel, ada fase, terus ada dimensi profil ini. Jenengan sudah ngertos nggih cara mencarinya nggih. Mungkin yang baru adalah nomor ini dari ini. Nggih, KSE sama kemampuan fondasi sama teks multimodal pendukungnya. KSE ini singkatan dari kemampuan sosial emosional. Aku ngerti. Kemampuan sosial emosional itu ada beberapa. Kemarin enggak begitu dijelaskan di Bintek, jadi saya juga mau menjelaskan takut. Ini ya ada 5. Itu biasanya apa itu komisi kesadaran diri. Jadi terang ya. Iya, enggak. Pokoknya milih yang sesuai fase A apa? Mau tetap. Kalau contohnya Bu Susi ini, kalau ini ya 2 ini, kesadaran diri sama manajemen diri. Kalau ditambahin kalau kemampuan fondasi ini, kenapa saya tulis kematangan emosi sama kognitif? Karena yang saya temukan di murid saya yang belum ada itu kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Apa maksudnya? Nah, itu saya perjelas dengan yang ada di dalam kurung. Dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Maksudnya adalah kadang arek pertama masih marilu umang dewi, dia tidak bisa fokus. Itu yang saya angkat. Yang kedua, kematangan kognitif yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar, yaitu mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas. Yang saya cerita tadi, ada anak yang tidak mau mengikuti kegiatan sesuai arahan guru. Kalau teks multimodal, nah yang saya pakai apa waktu itu? Yang saya pakai yaitu buku cerita. Buku ceritanya kalau istimewa. Ada link yang dibagikan sama pengawas, itu isinya cerita yang jenengan bisa pakai. Banyak sekali, itu ada per fase dan juga ada per tahapan. Jadi ada tahapan A, ada tahapan A1, A2, ada tahapan B, B1, B2. Apa maksudnya? Jenengan mulai dulu dari tahap A, fase A, tahap A. Kalau anak ini kiranya per tahap itu ada ini loh Bu, ada perbedaan kalimat di dalamnya. Titik akeh. Kalau aku berarti kalimatnya sak kalimat sehalaman, sak kalimat sehalaman. Nah, A1 itu agak banyak, 3 kalimat sehalaman, 3 kalimat sehalaman. A2 itu lebih banyak lagi. Jadi setelah anak diberi fase tahap A bisa, jangan naikkan ke tahap A1. A1 bisa jangan naikkan lagi ke tahap A2. Nanti di share di grup kelas masing-masing ya. Oke, Bu Devi. Di modul di modul yang baru ini itu KSE itu keterampilan sosial emosional. Maksudnya apa keterampilan sosial emosional? Ngapunten saya sampaikan di sini karena sebenarnya itu Bu Susi sudah bercerita bahwa KSE ini sudah disampaikan ke semua kepala sekolah dan seharusnya sudah
dari ibu guru yang belum memahami KSE itu apa, mandek di kepala sekolah masing-masing. Nah, KSE itu apa? KSE itu adalah keterampilan sosial emosional. Ini digunakan dalam modul itu sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan jenengan lakukan. Bagaimana Ibu? Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri itu maksudnya kegiatan yang Ibu-ibu ada yang bisa menyampaikan bagaimana seandainya apakah yang membuat mereka menyadari melakukan asesmen awal akan sesuatu yang mau mereka lakukan. Kemudian manajemen diri itu mereka bisa tidak sekolah TK, perlu memanage dirinya sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan dia itu maunya belajar A misalkan, tapi sekarang belajarnya B. Dia bisa menyadari bahwa oh iya sekarang kan yang kemarin kan sudah belajar itu, jadi sekarang nggak apa-apa belajar yang ini, saya juga mau belajar yang ini. Kemudian dia juga tidak mengganggu temannya, itu termasuk manajemen diri. Jika seandainya Bisa mengelola emosi. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini maksudnya adalah bersosialisasi dengan teman-temannya, mau menerima pendapat orang lain, itu termasuk kesadaran sosial. Kemudian keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi ini kalau di dalam modul itu kegiatannya itu tugas kelompok, belajar berkelompok dengan temannya, itu termasuk dalam keterampilan berelasi. Kemudian yang terakhir yaitu kesadaran penuh mindfulness. Kesadaran penuh mindfulness ini adalah dia menyadari bahwa kegiatan yang dia lakukan itu tentang pembelajaran apa, itu kesadaran mindfulness seperti itu. Dan mendiferensiasi Selanjutnya kemampuan fondasinya yaitu kematangan emosi dan kematangan kognitif. Di sini tadi di modulnya butuhnya diambil cuma 2 ya untuk KSE-nya. Kemudian yang selanjutnya teks multimodal yaitu teks visual, cerita, kalung istimewa, gambar berbagai macam garis dan bentuk. Permainannya ular tangga, itu SBI-nya. Kemudian pertanyaan pemantik, pernahkah anak-anak melihat garis apa saja yang anak-anak ketahui? Ini dalam pertanyaan pemantik. Kalau di modul sebelumnya itu kan belum, tidak ada seperti ini ya, tidak dicantumkan pertanyaan itu apa. Kalau yang sekarang dicantumkan. Kemudian asesmen awal. Siapa yang mengantar kalian ke sekolah? Masih ingatkah apa yang dibicarakan ayah? Jadi asesmen awalnya ini itu sederhana tanpa pengulangan dan mampu mengungkapkan kembali informasi secara lisan. seperti asesmen diagnostik. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran kita kan memahami dulu apa yang mau dipelajari anak-anak. Kira-kira dia sudah sampai mana yang dia pelajari. Disampaikan secara lisan Selanjutnya dan santun. tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran seperti biasa ya. Nah, di kegiatan pembelajaran ini ice breaking-nya tadi diceritakan di sini. Di modul kita ini, di modulnya ini diceritakan kegiatan pembelajarannya. Jadi ice breaking-nya tadi kan bercerita. Jadi jenengan cantumkan di sini. Tujuan pembelajarannya dapat Dari sini ada yang ditanyakan. tanpa Biasanya nek untuk modul produk ini. tujuan pembelajarannya di situ. Nanti di-share ya. Pun Mengikuti mari sambung. Alhamdulillah. Tapi sebelum ditutup kita berrefleksi dulu. mampu melakukan Biar jenengan enggak secara tepat bobo pesan atau informasi Siapa yang mau memberikan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Mel? dengan baik dan santun. Monggo, Merancang tujuan pembelajaran memberikan refleksi. menguatkan kemampuan fondasi.
Hasil asesmen yang dapat digunakan yang pertama mengajukan tujuan pembelajaran. Yang kedua menetapkan strategi pembelajaran yang berbeda. Refleksi 4P, peristiwa, Asesmen awal perasaan, perubahan, penerapan. 6 fondasi tadi yang memadai. Tujuannya apa? Anak dapat melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran Terima kasih Bu peserta. Devi untuk waktunya. Data asesmen awal yang Untuk kedua, peristiwanya di SDN Banjaran membuat Ketiga. fondasi yang belum dimiliki. Untuk Di situ anak perlu pembelajarannya tujuan pembelajaran dilacak. 6 fondasi siswa, model ajar juga. Tadi juga ada literasi numerasi, KSE, kompetensi sosial emosional, transisi Di situ PAUD. contoh memetakan atau menandakan kompetensi. Yang pertama, Senang sekali, halaman soalnya 5. banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Peserta dididik Wah, banyak nih soalnya. analisis informasi dengan Sampai sebelum masuk gitu mungkin objek dan melakukan proses kejadian. Untuk penerapannya Dari berbagai akan kita visi dan visi terapkan di dalam SD bentuk pertama lisan, kelas 1 untuk bisa yang materi hari dibacakan ini. atau didengar. Insya Allah. Jadi tim sebagai guru bisa membacakan Dulu, Bu. dan anak-anak mendengarnya Tepuk tangan untuk kita dengan semua. audio. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, kegiatan kita hari ini selesai, kita bermain sebentar. Cek roto fresh gak fokus semua. Sampai bulu tak masih ngantuk kabeh. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 luar biasa, ya. Kita coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Luar biasa. Lagi yang semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari saya sekian, saya akhiri, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek kompetensi yang harus dicapai murid lebih